Hasil Pilpres berpotensi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Prediksi Denny Indrayana ini dilandaskan bukan hanya kepada argumentasi dan alat bukti, tetapi juga soal komposisi majelis hakim yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Dengan majelis hakim yang berjumlah 8 orang, maka dibutuhkan minimal 4 hakim untuk mengabulkan gugatan yang kini bersidang tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sebuah analisa yang unik. Lalu seperti apa pemirsa kesiapan Paslon 02 untuk meresponnya? Telah bergabung bersama kami saat ini yaitu ada pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Denny Indrayana, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Hukum Prabowo Gibran, yaitu ada nanti bergabung Bang Otto Hasibuan. Pertama saya ke Bang Denny Indrayana terlebih dahulu deh. Cuitannya cukup menarik atau kata-katanya di akun sosial X itu cukup menarik bahwa ini bisa jadi dimenangkan nih gugatan 01 dan 03 ngelihat dari komposisi hakimnya. Memangnya seperti apa sih komposisi hakimnya, Bang Denny? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita menganalisa suatu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam Pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi memang kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil Pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO, menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat, itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain, yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung, di semua yang terkait dengan persoalan umur, itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik, itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang. Nah, kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi yang baru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa ini terbagi 2 saja, maka posisinya 4-4. Dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny putusan Indrayana. MK dalam Pilpres 2024 ini. Kira-kira demikian. Baik, ini Bang Otto Hasibuan juga sudah bergabung. Ini 8-0 nanti hakimnya, karena saya sih tidak pernah mikir siapa hakimnya.
Ya kan, saya tidak pernah berpikir begitu. Saya anggap mereka itu semuanya adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan secara adil. Jadi kalau saya perkirakan karena eksepsi yang kita ajukan ini adalah eksepsi absolut dan eksepsi cacat formil, di mana permohonannya ini seharusnya tidak diajukan ke MK tapi harus ke Bawaslu. Saya yakin mungkin perkiraan saya sih itu 8-0 ya. Semuanya hakim-hakimnya 8 orangnya itu akan setuju bahwa ini tidak bisa masuk ranah di MK. Itu perkiraan saya. Jadi yakin betul itu saya soal itu. Karena saya pikir kita kan menganut prinsip hukum positif kan gitu. Kita harus menegakkan hukum acara yang berlaku. Jadi hukum acara itu sebagai pedoman untuk bisa menegakkan suatu keadilan. Gak mungkin suatu keadilan dapat dicapai dalam suatu perkara apabila hukum acaranya itu tidak ditaati. Jadi saya yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi pasti mentaati hukum acara, dan dengan mentaati hukum acara maka maka seharusnya putusan mereka itu menyatakan permohonan mereka ini salah kamar, dengan kata lain secara hukum dikatakan bahwa tidak pada tempatnya. Kedua, permohonan mereka ini juga tidak menyebutkan berapa suara yang diperoleh oleh mereka. Jadi kalau dia mengatakan diskualifikasi orang lain, lantas dia berapa gitu loh. Kalau dikatakan orang umpamanya kita punya 0, lantas dia punya suara berapa? Dia sendiri juga tidak bisa menyebut loh. Jadi bagaimana dia bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi, mengajukan gugatan mengatakan orang lain itu harus didiskualifikasi, tapi pemohon sendiri tidak bisa menentukan suara dia berapa. Jadi kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau kita berperkara, kalau kita katakan bahwa rumah itu adalah milik saya, kan harus saya katakan bahwa itu rumah milik saya. Dia tidak bisa mengatakan itu tidak rumah kamu, harus kau sebutkan itu tidak rumah kamu dan itu milik saya dan ini buktinya. Sama dengan di sini, dia bilang bahwa kamu diskualifikasi, tapi tidak dikatakannya suara dia berapa gitu loh. Jadi saya pikir saya yakinilah dari segi logika gampang pun, saya yakini Mahkamah Konstitusi itu 8-0 lah menurut saya ya, begitu. Oke. Bang Oto yakin 8-0 begitu untuk Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana kalau tadi Bang Denny menyebutkan dilihat dari rekam jejak sebelumnya, track record sebelumnya, ini kayaknya bisa setengah-setengah nih Bang Oto. Gimana melihat soal ini 4-4 tadi? Saya tidak pernah berprasangka buruk kepada Mahkamah Konstitusi. Saya berprasangka baik. Apapun yang terjadi, saya yakini mereka inilah hakim-hakim yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia memutus suatu perkara seperti ini. Jadi kalau kita melihat konstitusi hakim bersangka buruk, ini susah. Jadi seakan-akan ada keberpihakan kepada pihak tertentu seperti itu. Saya harus melihat bahwa dia harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, dengan berasumsi bahwa mereka itu adalah akan berpihak kepada hukum dan kebenaran, maka saya yakin dan percaya bahwa putusannya itu akan adil. Nah, kalau mereka mau adil, saya kira 8-0 gitu loh. Baik, Bang. Karena tidak bisa umpamanya aku pro si A dan sebagainya. Ini kan bukan pertandingan sepak bola gitu loh. Tapi ini kan menyangkut bangsa Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya itu harus diperhatikan. Cobalah kita lihat ya di dalam permohonan mereka kan, mereka mengatakan bahwa seakan-akan itu keterpilihan Prabowo itu karena kecurangan atau karena ada bansos. Ini kan sangat melukai hati rakyat Indonesia kan. Coba bayangkan, rakyat Indonesia sudah memberikan pilihannya dan mereka memilih Prabowo dari hati nuraninya sendiri. Merdeka dia memilih, tidak ada yang paksa, ya kan? Dia bebas memilihnya. Tiba-tiba dikatakan, oh itu karena curang. Nah ini terluka hati bangsa Indonesia seperti itu. Jadi saya pikir kita tetap juga harus berhati-hati, harus mempertimbangkan bagaimana perasaan rakyat Indonesia yang sungguh-sungguh dari hatinya yang paling dalam memilih dan mencintai Prabowo, Subianto dan Gibran begitu loh. Baik, kita jadi saya tetap optimis, saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi dan dia akan memberikan putusan yang adil gitu. Oke, putusan yang adil dengan pertimbangan fakta persidangan 8-0 tadi kalau kata Bang Oto, Bang Denny Indrayana. Ya. Halo? Ya, Bisa dengar suara saya? jelas Bang Denny, silakan Bang.
Iya, pertama analisis putusan berdasarkan rekam jejak dan kecenderungan hakim itu bukan tanpa dasar ya. Sudah banyak buku jurnal ilmiah yang melihat bagaimana seorang hakim itu kalau kecenderungan misalnya di Amerika Serikat kalau hakim dipilih oleh presiden dari Partai Demokrat, maka dia cenderung lebih progresif terhadap isu-isu yang sensitif, misalnya pernikahan sejenis, aborsi. Sebaliknya, kalau seorang hakim agung itu dinominasikan oleh presiden dari Partai Republik, maka dia akan cenderung lebih konservatif untuk melihat isu-isu sensitif semacam pernikahan sejenis dan aborsi itu. Sama dengan isu ini. Kalau pendekatannya prosedural, hakimnya lebih konservatif, tekstual, membatasi diri pada ini Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi, maka dia akan cenderung menguntungkan posisi paslon nomor 2. Kalau hakimnya punya kecenderungan judicial activism, dia cenderung progresif, dia membuka diri bahwa dia bukan hanya mahkamah kalkulator, tapi betul-betul menjadi Mahkamah Konstitusi, maka posisi itu akan menguntungkan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3. Nah, tinggal dilihat, misalnya ya, dalam hal presidential threshold, kita Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Soehartoyo termasuk memberikan dissenting opinion. Hal-hal semacam itu bisa dianalisis dengan mudah. Karena itu terbuka mana putusan-putusan yang menjadi ada political questionnya yang terkait erat dengan isu-isu politik, kita bisa lihat. Kita bisa kemudian analisis, oh ini cenderung hakimnya tekstual, cenderung dia lebih taat kepada kepastian hukum. Oh, hakim yang ini cenderung kontekstual. Dia cenderung melihat adakah unsur-unsur kejujuran dan keadilan yang dilanggar dalam pemilu, meskipun ini adalah ranahnya Bawaslu. Tetapi sebagai Mahkamah Konstitusi, dia kemudian masuk untuk menjaga mandat sebagai the guardian of the Constitution and Democracy, pengawal konstitusi dan demokrasi. Jangan lupa, Mahkamah Konstitusi itu lahir bukan hanya dari prinsip Hans Kelsen atau disebut dengan Kelsenian. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya judicial review-nya lahir dari prinsip perkara Marbury versus Madison yang sebenarnya tidak ada dalam konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak punya kewenangan untuk menguji undang-undang, tapi lewat putusan Mahkamah Agungnya kemudian itu muncul dan konsepnya menjadi konsep judicial review. Konsep TSM yang sekarang masuk dalam undang-undang pemilu itu tidak ada dikenal sebelumnya. Sebelum kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di era Prof. Mahfud terkait dengan Pilkada Jawa Timur dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dan menganalisis kecenderungan putusan-putusan MK, lalu kemudian memprediksi arah putusan sengketa Pilpres, itu sangat bisa dan sangat mungkin. Nah, yang kemudian menjadi tambahannya adalah seberapa kemudian alat buktinya menguatkan argumentasi masing-masing pihak. Baik. Pasangan calon 1 dan 03, dan bagaimana pihak terkait atau KPU dan Bawaslu, tentu saja itu juga menjadi penting. Yang lain yang menjadi faktor kita yang seringkali mempengaruhi putusan adalah independensi hakim itu sendiri, karena perkara-perkara semacam ini kecenderungan adanya intervensi itu tidak kecil. Maka menjadi penting untuk menjaga independensi hakim konstitusi, termasuk juga memberikan sistem pengamanan terhadap hakim konstitusi agar tidak mudah intervensi dan tetap bebas independen dalam mengambil keputusan. Bang Denny tadi menyebutkan soal alat buktinya, bagaimana pembuktiannya di persidangan. Nah, kemarin kita sudah menyimak ada pemaparan yang sudah disampaikan 01 dan 03 begitu. Apakah itu sudah bisa menjadi yang sangat kuat sekali untuk menggolkan 3 tuntutan poin-poin mereka? Nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Jadi terbukti ada benturan kepentingan. Oke.
Dan yang lebih gawat lagi, ini tidak dirasakan dengan alasan sudah biasa. Dan yang emosi ini, ya, itu bukan hanya orang biasa, bukan mahasiswa, elit, tokoh-tokoh yang tadi disebut itu. Tidak ditemukan presiden melakukan intervensi langsung Tidak ada. terhadap akhirnya keluar ini. putusan kasus ini. ini. Oke. Tapi bahwa ditemukan ada inisiatif dari dalam, termasuk misalnya Jika dibuat dalam bentuk film, maka film ini saya yakin akan box office. Dan judul filmnya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh banyak pihak, kemudian muncul istilah Mahkamah Keluarga. Begitulah tampaknya adanya di masyarakat. Atas nama media sosial, teknologi, semua hal itu tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan menyangkut dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu memang luar biasa, masih terasa sekarang. Dan efeknya itu pada psikologis pertarungan calon presiden. Kita akan berbicara itu dalam kesempatan yang lain. Tapi saya mengundang orang yang mengambil tanggung jawab terbesar menyangkut dengan putusan itu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK double, MK-nya MK, yang terhormat, orang yang saya hormati, Profesor Jimli Hasidik. Abang dah, terima kasih. Yang kedua kalinya Bang ya? Iya. Iya, yang kedua kalinya. Dulu yang pertama dulu ya. Yang pertama. Tapi belum ada mahkamah-mahkamahan. Oh, belum. Ya, Bang, saya harus mendengarkan penonton saya yang meminta Abang diundang untuk menjelaskan kepada kita. Memang tampaknya sudah ada beberapa tayangannya Prof di beberapa tempat ya, tapi mereka tetap berharap Abang hadir di sini. Nah, untuk itulah kita hadir di sini. Kami ingin tahu sebenarnya, Prof, bagaimana sejarah MK, terus kemudian tentang MK sendiri, dan pada bagian ini pernahkah terjadi seperti ini sebelumnya? Ini supaya kita mengantar pada diskusi kita yang saya yakin akan dalam nantinya. Monggo silakan, Ya, Prof. terima kasih banyak ini. Saya dengan MK ini punya hubungan sejarah. Saya pendiri 20 tahun yang lalu. Jadi sejak berdiri MK ini sering menerima pujian dalam dan luar negeri. Banyak sekali kasus-kasus yang kita putus Ya. dalam mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ya. Termasuk dulu yang paling terkenal itu waktu kami memutus membatalkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme. Terorisme nomor 15 tetap berlaku, tapi yang nomor 16 yang diberlakukan ke peristiwa bom Bali, kami batalkan. Oke. Nah, itu membuat MK Republik ini terkenal seluruh dunia. Karena zaman itu George Bush sedang kampanye global war against terrorism. Nah, jadi memang banyak sekali putusan. Nah, maka dalam sejarah ya, MK itu selalu dipuji. MA selalu dimaki. Gitu loh. Gitu ya. Nah, itu anunya selama 20 tahun. Nah, sampai sekarang Mahkamah Agung sedang terpuruk. Hakim Agungnya satu masuk penjara, satu lagi diadili walaupun bebas, tapi kan perkara ya. Satu sekjennya sudah masuk penjara, satu masih diproses. Intinya Mahkamah Agung itu sekarang lagi terpuruk. Tapi menurut hasil survei, image kepercayaan publik kepada MK lebih buruk dari Mahkamah Agung. Kenapa begitu? Nah, itu dia, karena peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini.
Nah, ditambah lagi dengan kasus terakhir ini. Jadi saya, waduh, Tapi kan juga dalam hal seperti itu selain di Mahkamah Agung, kan di MK juga pernah terjadi, Bang. itulah. Akil Muhtar. Tapi tetap tidak lebih buruk dari image Mahkamah Agung. Oke. Akil Muhtar, terus ada lagi siapa dulu, ya Patrialis gitu kan. Iya. Nah, tapi kan naik turun tuh. Nah, tapi yang sekarang ini, waduh, repot. Ya, menurut hasil survei Kompas itu image-nya, nah, yang lebih parah itu dengan kasus terakhir ini. Jadi mahkamah keluarga, jadi kan saya nggak tega ini. Ya, nanti, Prof, nanti kita masuk ke situ. Saya masih di tahap awal karena begini, sejujurnya tuh saya itu masih marah sama MK. Oh, gitu. Begini ceritanya, Ya, Bang. wajar. Ya, ini ada hubungannya dengan yang kita bahas, Bang. Oke. Jadi secara psikologis saya pribadi sudah 2 kali MK mengecewakan saya. Termasuk yang Abang adili itu kemarin. Yang pertama itu adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang kami bikin, di mana saya salah satunya, yang undang-undang di dalam pemilu pilkada itu politik dinasti. Pernah kita bikin, Bang, Ya. untuk pilkada maksudnya. Kira-kira kita buat sederhananya begini. Saya lupa undang-undang nomor berapa itu. Ya lah, undang-undang Pilkada ya, untuk Pemda, untuk itu menghalangi dinasti. Kandidat yang boleh maju itu terbebas dari dinasti, 1 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, kiri dan kanan. Maksudnya adalah anak, istri, suami, mertua, tante, segala macam itu tidak boleh. Kalau dia mau maju ada 2 syarat. Pertama, dia maju 5 tahun setelah si keluarganya tidak lagi berkuasa. Atau dia maju pada saat itu juga tetapi di daerah yang lain di mana keluarganya yang sedang berkuasa tidak bisa atau tidak boleh atau tidak punya kemampuan memobilisasi seluruh resources politik yang ada untuk membantunya. Itu dulu yang kita bikin, Bang. Ya, bagus. Dan seandainya itu tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hari ini tidak perlu ada yang bikin nian, Abang tidak perlu membuat MK-MK. Ya. Dibatalin oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau anggota DPR kecewa pada putusan MK itu biasa. Cuma yang isu tadi saya sependapat itu kalau seorang yang memahami konteks kebangsaan yang lebih luas. Ya. Jadi memahami konstitusi jangan titik koma. Betul. Jadi undang-undang ini bertentangan dengan titik komanya bertentangan dengan undang-undang titik koma juga. Nah, ini jadi masalah. Jadi harus memahami the underlying ideas, moral values di balik teks itu. Betul. Dan harus memahami konteks kebangsaan yang luas, di mana budaya feodal kita masih sangat kuat. Jadi kalau mau merancang pencerahan bangsa ke depan, bagus itu. Makanya malah harus ditingkatkan, bukan hanya pilkada. Iya. Itu. Itu yang sebenarnya. Benar Anda itu. Saya ceritakan Cocok. ini. Setuju. Kan Abang yang ngajarin saya selama ini kan gitu kan. Jadi saya kecewanya di situ. Waktu itu kami di Komisi 2, saya dengan Ganjar nih. Ganjar, Budiman Sujatmiko, kemudian Musamil Yusuf, saya harus menyebut beberapa nama waktu itu. Kita bersepakat. Di dalam bayangan saya waktu itu sebagai anggota DPR periode pertama, lagi semangat-semangatnya berkonstitusi ini. Lagi idealis-idealisnya. Idealis ini. Wah, kita bikin sebuah undang-undang yang bagus nih. Ya, bagus itu. Wih, tiba-tiba, Bang, dilabrak atau digugat oleh bagian dari dinasti dan menang, Bang. Sejujurnya saya bisa berbicara banyak soal itu. Siapa daerah lokal yang bermasalah secara hukum, terutama karena dinasti gitu loh kan. Makanya saya bilang, aduh, kenapa Istrinya ada yang 2 istri, masing-masing ikut. kalau saya nggak salah ke diri itu. Yang terakhir kan itu suami istri itu di Kutai Timur. Suaminya bupati, istrinya ketua DPR. Iya. Dapatlah dia kan gitu. Nah, hal seperti ini. Tapi ternyata dibatalkan. Saya sejujurnya, Bang, sakit hati dengan itu. Iya. Artinya setidaknya saya melihat pada diri saya si anak siapa saya ini kan bisa masuk dunia politik dengan berusaha bertarung ya kan, tiba-tiba ada orang yang datang begitu saja.
Oke, itu satu hal. Nah, kembali ke apa namanya putusan Abang. Masuklah putusan ini dan ributlah sampai sekarang. Yang kata Abang tadi itu membuat marwahnya Mahkamah Konstitusi itu tetap tergerus. Iya kan? Bahkan kalau dari Mahkamah Agung. Tolong ceritakan ke kita, Bang. Mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya pada level mana harus dibentuk? Memang sudah layak dibentuk pada kasus ini ya? Ya, sebenarnya kalau di ketentuan undang-undang itu memang sudah diatur. Dulu namanya Dewan Etik. Sekarang diharuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen. Permanen. Nah, itu sudah dibuat aturan internal namanya PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, bulan Februari tahun ini. Ribut-ribut soal capres-cawapres ini kan kira-kira sesudahnya, sekitar itulah. Tapi harusnya kan segera dibentuk. Nah, sampai ada laporan pertama itu bulan Agustus oleh Profesor Denny. Tapi tetap nggak dibentuk juga. Kenapa ya? Nah, padahal sudah ada peraturan MK-nya, saya tidak tahu. Jadi sampai bulan Oktober, September akhir, saya dihubungi. Saya bilang, nggak usah saya lah, saya kan di DPD, nggak enak ini. Walaupun saya nggak nyalon lagi, tapi jadi masalah nanti. Oh, mereka mendesak saya karena saya ini mantan ketua MK. Ya benar juga sih. Kalau bukan ini kan masalah ketua. Kalau bukan mantan ketua, susah juga ya. Akhirnya dijelaskan bahwa ini hanya ad hoc. Ya sudah kalau gitu, saya baru dibentuk. Nah, mereka udah milih saya itu sebulan. Saya sudah dikasih tahu, tapi SK-nya baru 30 hari kemudian. Mereka itu siapa, Bang? Ya, ini 9 hakim itu sepakat minta saya dalam rapat pleno. Oh, jadi artinya MK itu orang-orangnya itu dipilih oleh hakim Oleh MK sendiri? Hakim, ya. Nah, mereka bersepakat meminta saya, Pak Bintan, lalu sesudah disepakati, baru mereka tentukan siapa yang dari dalam. Nah, jadi akhirnya kita dilantik lah gitu kan. Ya saya bismillah karena tanggung jawab sejarah yang tadi saya bilang. Jadi puncaknya itu bulan Oktober itu, waduh, segala macam meme gitu kan. Nah, tapi sesudah kita putus, alhamdulillah, mudah-mudahan agak reda walaupun tidak langsung ya, pelan-pelan. Apalagi sekarang sudah ada pengesahan Capres 3, lalu sudah ada nomor urut. Saya rasa ini sisa-sisa yang masih belum selesai ini itu akan pelan-pelan ya. Dia akan sampai bulan Desember. Mudah-mudahan semuanya akan fokus untuk bulan Februari. Tapi tampaknya tidak seperti itu, Prof. Karena ada komunitas masyarakat yang memilih untuk tetap fokus pada bagian ini. Terutama sekali mereka-mereka yang bergerak di wilayah non-politik, tokoh masyarakat, budayawan, segala macam. Salah satunya ya orang yang kita hormati ya, Gunawan Muhammad telah bersikap dan sampai menangis di sebuah acara. Kenapa begitu? Karena kata mereka dan beberapa bagian saya setuju bahwa ini sangat-sangat mencederai. Maka ketika Pak Prof. Jimli memutuskan seperti itu, sebagian luka itu bisa terobati. Tapi bagi mereka, itu tidak cukup untuk menyelesaikan problem di masa depan. Sebab ternyata putusannya itu ada. Seorang ahli politik dari Australia, Greg Barton, itu pernah duduk di sini, mengatakan bahwa masalahnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menguntungkan satu pihak. Itu perdebatannya di ruang publik. So, saya ingin Pak Prof menjelaskan kepada kita, monggo silakan Prof, digunakan forum saya ini untuk menjelaskan bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang Abangda lakukan itu, karena saya yakin berat sekali. Ya, sebetulnya enteng aja. Cuma kalau mengenai putusan, memang sebaiknya saya tidak bahas lagi. Itu kan sesudah kita putus, bukan milik kami, sudah milik publik. Ya, tapi kan ada yang pro, ada yang kontra, biasa. Itu pasti, Bang. Tapi maksud saya begini, ada banyak hal yang orang pengen tahu. Coba tampilkan. Ada bagian yang kalau saya nggak ngerti apakah Abang punya
akun di X, dulu namanya Twitter. Oh iya, Oh itu ramai sekali gitu ya. banyak, sangat. Nah, salah satunya itu begini Bang. Ini loh, pada poin 9 dari putusan Abang. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 ya, Romawi dan garis miring 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. Pertanyaan mereka dan saya setuju dengan pertanyaannya, seperti apakah ruang intervensi itu dibuka dan siapa saja yang melakukannya? Ini poin yang sangat penting, Prof. Ya, tapi kita sudah dengar semua, para pelapor, ada saksi, ada ahli juga, walaupun tidak semua mengajukan ahli karena saya batasi. Oke. Ya kan, di antara pelapor tuh profesor-profesor juga. Jadi udah kalian sudah lebih ahli dari ahli, ya udah nggak usah lagi lah, karena kita waktunya pendek. Ya kami diberi tugas 30 hari, tapi ada agenda perubahan pasangan calon itu hanya boleh tanggal 8 paling terakhir. Dan tanggal 13 kemarin disahkan. Jadi karena begitu ada permintaan untuk putusan provisi supaya KPU jangan jalankan dulu ketentuan putusan MK. Saya bilang bukan begitu caranya, kita percepat aja putusan kita ini. Nah, tanggal berapa maunya? Kalau tanggal 8 ya udah kita bikin tanggal 7. Nah, maka tanggal 7 kita putus sehingga tidak semua ahli kita kasih kesempatan. Yang penting semua sudah dapat kesempatan bicara, menyampaikan bukti, lisan, tertulis, termasuk 9 hakim kita panggil semua satu persatu dan juga panitera. Nah, jadi banyak sekali yang kita kumpulkan informasi itu. Tentu tidak perlu dikemukakan semua, tidak boleh juga. Yang penting kami sudah dapat bukti bahwa ini pelanggaran berat. Nah gitu. Bahkan bukan hanya Pak Anwar Usman yang melanggar, semua hakim itu sendiri-sendiri ada salahnya Pada level tertentu. itu dia. Nah makanya ini ya putusan pertama dalam sejarah umat manusia. 9 hakim dilaporkan semua, 9-9-nya kami beri sanksi semua. Nggak ada dalam sejarah, baru kali ini. Nah dengan tingkatnya masing-masing. Nah yang paling berat tentu ya ketua Pak Anwar Usman, karena dari 21 laporan 15 untuk dia sendiri, muat dengan segala macam. Nah kita temukan ya kan, intervensi itu tidak selalu harus inisiatif dari luar, bisa juga dari dalam ya kan. Nah itu termasuk membuka ruang untuk itu independensi. Padahal selalu saya jelaskan, gedung MK itu 9 tiangnya. Maksudnya hakim itu 9 itu. Ya, pilar tegaknya, pilar konstitusi ada di independensi setiap hakim. Nah, jadi nggak boleh dia kasak-kusuk, saling mempengaruhi, lalu kemudian membuka ruang untuk. Dan itu memang terjadi di internal dulu nih kita. Iya, tapi kan tidak semua harus dibuka. Ya kan. Nah, yang penting sanksi sudah kita jatuhkan, mudah-mudahan jadi pelajaran. Yang paling ideal itu diberhentikan dari anggota. Tapi menurut peraturan PMK ini harus ada banding, berarti putusan kami ya kan jadi bisa dimentahkan oleh banding yang orang-orangnya akan diangkat oleh ketua sendiri. Nah, ayo kan. Nah, jadi supaya ini tidak berlarut-larut, waktu tidak banyak, kita ambil putusan bahwa ini tetap dia diberhentikan tapi dari anggota. Bahwa dia merasa malu lalu mengundurkan diri, itu soal lain. Itu lain lagi. Tapi ternyata dia agak melawan itu. Ya Bang, kita akan bahas bagian itu pada bagian dari akhir dari diskusi kita. Mohon izin Abangda, saya harus mewakili pikiran publik di sini. Menyangkut soal itu. Karena kenapa? Ada pihak yang tampaknya telah tertuduh secara ekstrim bahwa intervensi itu dilakukan, salah satunya adalah pihak istana. Kadang-kadang saya berpikir, fair nggak sih kita berpikir seperti ini kan gitu. Jadi ini forum saya ingin gunakan untuk mengukur kita punya masing-masing kredibilitas untuk menilai ini. Sekarang ini kan yang beredar di publik itu ada intervensi dari istana. Bahkan sudah ada keluar nama nih
ya kan, di mana adalah menteri utama dari pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap disebut melakukan itu atau mengambil inisiatif untuk itu. Kita harus belajar bagaimana bernegara. Abang sekali lagi mengajarkan saya banyak hal seperti ini. Itu yang orang pengen tahu. Intervensi seperti apa sih, Abang dah? Ini kalau dalam politik tuh banyak kiraloginya. Ya. Jadi ilmu kira-kira. Ya. Dan itu biasa kalau udah menyangkut persaingan, pertarungan politik, kita mesti hati-hati. Oke. Jadi kalau tidak ada fakta, ya, tidak bisa kita tuduh, apalagi menyebut nama orang. Iya. Nah, tapi di kalimat itu membuka ruang, itu kan tidak mesti ada inisiatif dari luar. Iya. Gitu kan, ruang terbuka itu bisa dari dalam. Nah, jadi kita sudah temukan ada fakta-fakta membuka ruang. Nah, itu banyak. Contohnya itu tidak selalu urusannya itu dengan istana. Oh, itu dia. Kalau itu kita tidak dapat bukti itu. Oh, jadi izin Bang, saya ingin Apalagi memperjelas. ada isu, ada uang beredar, enggak ada, kita dapat itu. Ya, ini saya harus mengulanginya. Pemirsa, karena ini menyangkut dengan kredibilitas orang. Iya. Lagi presiden ya. Iya. Bahwa tidak ditemukan presiden melakukan intervensi langsung Tidak ada. terhadap akhirnya keluar putusan kasus ini. Oke. Tapi bahwa ditemukan ada inisiatif dari dalam, termasuk misalnya ketua begitu perhatian mengenai pencabutan perkara, di pembatalan pencabutan perkara. Padahal ini kan urusan teknis administrasi mestinya. Nah. Ini urusan panitera. Ya. Berarti dia punya kepentingan. Ya. Nah, misalnya gitu loh. Dia ngambil inisiatif terlalu jauh. Terlalu teknis. Tapi kalimatnya itu tadi itu mengatakan begitu, Abang. Itu coba lihat. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi dari pihak luar. Ada kata dari pihak luar. Ya, banyak. Termasuk misalnya ada hakim bicara di luar pakai baju hitam, ya kan? Lalu yang kedua di di Tempo, detail sekali perdebatan bagaimana ada yang berdiri. Itu dari mana taunya? Kecuali ada bocoran dalam. Itu contohnya itu. Nah, jadi itu sebabnya karena kita tidak temukan siapa yang bertanggung jawab ini. Ya kita cuma duga-duga, pasti si A, pasti. Tapi kan tidak bisa kita, maka kita kasih sanksi semuanya. Itu contohnya. Jadi intervensi dari luar itu ya tidak harus dalam makna kasih uang atau apa, ya kan? Nah, jadi bisa inisiatif dari dalam, gitu loh. Misalnya waktu sesudah diberhentikan ada berita bahwa dia mau ketemu dulu keluarga. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? Lalu orang kan menduga-duga ini ketemu Presiden Jokowi, ya kan? Padahal tidak itu. Ini kan soal sense of ethics yang agak rendah. Kalau bahasa Jawanya orai sorumongso. Gitu loh. Jadi enggak usah ditafsirkan terlalu jauh. Enggak ada bukti itu. Tapi kan boleh dong istana publik berpikir seperti itu. Itulah namanya kiralogi tadi. Termasuk Dr. Faisal Akbar itu terlibat juga dalam kiralogi. Saya akhirnya mengambil sah saja itu. Saya enggak, Bang. Saya akhirnya harus mengambil inisiatif untuk memastikan informasi itu kan. Oke. Nah, termasuk juga soal uang itu enggak ada ya? Enggak. Artinya tidak terbukti, bukan tidak ada, tapi tidak terbukti. Ya, tapi kita udah dengar, kita ngecek juga, enggak ada itu bukti. Enggak ada bukti. Itu termasuk ilmu kiralogi juga itu. Begini, kalau orang sudah tidak suka itu ada saja kesana kemari anunya gitu loh. Nah, jadi kita harus mengawal image, harus mengembalikan kepercayaan publik. Ini kan berat. Jadi tidak semua kemarahan publik itu benar. Tidak semua kemarahan publik. Dan kemarahan publik itu tidak boleh dijadikan rujukan mengambil keputusan. Kalau hadis Nabi Muhammad bilang kalau kamu lagi marah, jangan sholat. Sholat aja nggak boleh, disuruh ngambil wudhu. Ngambil wudhu. Jadi nggak usah sholat, nggak boleh sholat. Jadi supaya dingin dulu. Tugas kita itu mendinginkan ketidakpercayaan yang gitu. Pemilu sebentar lagi. Itu kira-kira. Ya, oke. Kita terima tausiah Pak Prof. Seperti biasanya gitu kan.
Sebelum saya meninggalkan poin ini, masih ada satu bagian yang tampaknya ini memang menjadi inti dari problem, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang Pak Prof adili melalui MK itu ternyata ya ini kira logi juga, bukan kira logi lagi, kira kira kasus lah kira-kira gitu ya. Itu di mana ternyata ada orang yang diuntungkan tanda petik. Dalam hal ini adalah Mas Gibran, anak muda hebat yang sudah menjadi pemimpin Solo beberapa tahun. Bagaimana kira-kira kita harus mengelola situasi ini agar kemudian kita bisa fair, Bang, baik terhadap putusan yang Abang ambil, juga kepada hakim-hakim yang ada di sana, dan terutama sekali kepada keluarga Pak Presiden. Karena hari ini keluarga Presiden ya, termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi di dalamnya, karena memang adalah keluarga, itu menjadi pihak yang berada dalam posisi yang sangat sulit karena itu. Ya, jadi memang kita bedakan dulu antara putusan yang berkenaan dengan kebijakan aturan main dengan adanya benturan kepentingan. Nah, yang kami tangani yang kedua ini. Jadi terbukti ada benturan kepentingan. Dan yang lebih gawat lagi, ini tidak dirasakan dengan alasan sudah biasa. Gitu loh. Bahkan dikutip dari zaman saya ada benturan kepentingan. Waktu kami memutus Undang-Undang KY, waktu kami memutus pasal 50 Undang-Undang MK, yang maknanya MK memperkuat diri sendiri. Ya tapi kan bukan pribadi. Nah, jadi itu menjadi alibi untuk menggambarkan praktek benturan kepentingannya sudah biasa. Ini nggak benar. Nah, jadi kami bertiga Majelis Kehormatan harus menyatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Nah, gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua soal aturan main tadi. Nah, kan banyak di antara pelapor itu menuntut supaya MK membatalkan putusan MK dalam perkara 90. Nah, saya itu tidak bisa karena kami ini hanya menegakkan kode etik bagi perilaku hakim. Tidak sampai ke arena itu. Tidak sampai ikut campur dalam membuat keputusan. Gitu loh. Tapi sebenarnya itu karena Abang juga sebenarnya yang membuat kita jadi deg-degan gitu menunggu. Abang ngomong begini, putusan ini akan berpengaruh terhadap pencalonan. Itu yang kita baca gitu kan. Wow. Apa sih? Ada beberapa pihak mengatakan, sur juga Bang gini. Itu kalimat dari wartawan aja nggak begitu saya bilang. Abang ngomong apa sebenarnya? Saya bilang begini, karena ini tanggal terakhir kesempatan untuk berubahnya pasangan calon itu tanggal 8, maka kita bikin putusan tanggal 7. Saya persilahkan Profesor Doktor yang 5 kali botak untuk meyakinkan kami bahwa akibat dari pelanggaran kode etik, putusan MK bisa kita batalkan. Nah, contohnya yang dijadikan alasan oleh Profesor Denny Indrayana. Dia bilang, waktu saya ketua di KPP dulu, ada putusan kode etik penyelenggara pemilu di Jawa Timur yang berakibat kepada pencalonan dari Khofifah. Nah, gitu. Artinya, mestinya bisa ini. Nah, gitu. Nah, di dalam putusan sudah kami jelaskan lain. Karena keputusan KPU yang dibatalkan gara-gara pelanggaran kode etik, itu kan perintah di KPP, itu menyangkut soal norma, namanya kalau dalam hukum concrete and individual norm, menyangkut hasil dari pilkada itu. Nah, itu beda kasusnya dengan putusan MK. Kalau putusan MK ini menyangkut aturan main, norma umum. Ya, dia sudah diatur di konstitusi dan juga di undang-undang. Meskipun di undang-undang kekuasaan kehakiman ada pasal yang mengatur kalau hakim tidak mengundurkan diri, putusannya tidak sah. Ya, itu pasal 17 ayat 6. Tapi ini undang-undang berlaku umum untuk semua hakim, kecuali yang secara khusus sudah diatur. Nah, kalau di MK itu ada undang-undang MK sendiri dan juga ada aturan konstitusi yang lebih tinggi bahwa putusan MK itu final. Gitu loh. Nah, karena ini menyangkut aturan main. Jadi, itu sebabnya DPR dan MK itu oleh Hans Kelsen
ya, penggagas pertama Verfassungsgerichtshof di Austria. Dua-dua disebutnya legislator. Nah, cuma yang satu negatif legislator, parlemen itu positif legislator. Misalnya, anggota DPR sudah memutus undang-undang, tiba-tiba ketangkap tangan. Batal nggak? Pansusnya itu tangkap tangan, masuk penjara semua. Apakah itu berakibat kepada undang-undang? Tidak. Undang-undangnya udah sah dalam 30 hari, tidak diteken oleh presiden pun harus diundangkan. Ya. Nah, itu contohnya. Karena ini menyangkut norma umum. Beda dengan peradilan pidana, mengadili orang. Oke, peradilan TON itu mengadili keputusan administrasi. Pengadilan agama menceraikan orang. Beda. Ini judicial review menyangkut norma umum, sama dengan DPR. Ya kan? Undang-undang sudah disahkan DPR, berlaku. Tapi dalam kasus ini, Prof, saya tentu saja Ya. menerima pikiran itu. Ya, harus menerima. sebagai orang yang pernah membuat banyak undang-undang, tentu saja seperti itulah ceritanya gitu kan. Lagi-lagi sebenarnya ini kan ilmunya Pak Prof juga kita pakai ini kan. Tetapi pada kasus ini ada banyak problem, ada banyak pertimbangan yang orang berharap Pak Prof pikirkan, termasuk ketika keputusan itu diambil, menyangkut soal pimpinan nasional. Betul. Meskipun hanya wapres atau cawapres, masih cawapres sekarang, tetapi itu adalah posisi warga negara luar biasa yang dalam ilmunya Prof kepada saya yang saya pahami adalah ini warga negara luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan undang-undang biasa. Nah, itulah kemudian banyak orang memprotes, apalagi melihat bagaimana mekanismenya. Iya. Ada orang mengatakan begini, bisakah Pak Prof Jim sebagai ketua MK melihat hal di luar dari apa yang jelaskan tadi dengan mengikuti logika-logika hukum yang ada, dengan melihat progresivitas yang terjadi dalam masyarakat kita. Ambil sikap dong. Ya, itulah yang dibahas dalam sidang. Oke. Itu 15 guru besar, saya tantang, silakan keluar teori-teorinya mana. Yang botak 5 kali. Yang botak 5 kali itu. Tapi tidak ada yang meyakinkan. Nggak ada yang meyakinkan. Gitu loh. Nah, yang meyakinkan saya malah ada mahasiswa Dari Sumatera Utara ya? Enggak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas NU. Oke. Dia tidak mempersoalkan putusan MK. Tapi dia mempersoalkan undang-undang pemilu yang barusan berubah karena putusan MK. Nah, itu lain. Jadi objektum litis, objek perkaranya bukan putusan MK yang sudah final dan mengikat, tapi undang-undang yang berubah sesudah putusan MK. Ini kan legislator juga. Maka dia persoalkan ini pasal mengatur mengenai syarat calon usia ini bertentangan dengan konstitusi. Dia bilang kan begitu. Tapi dengan catatan, saya minta yang mereksa perkara nanti tidak termasuk Anwar Usman, cukup 8 orang, karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 1 itu ada namanya hak ingkar. Jadi pihak yang berperkara boleh dia ingkar untuk diadili oleh seorang hakim. Nah, maka kalau komposisinya cuma 4 bisa berubah itu. Bisa berubah pendapat 8 orang itu. Nah, jadi saya puji ini cara yang benar untuk mengubah ketentuan mengenai syarat usia capres. Cuma kalian kenapa telat? Karena saya bilang sebentar lagi sudah. Nah, dan terbukti mereka sudah disidang, perkaranya nomor 141, sudah sidang pendahuluan, tapi itu kan baru sidang pendahuluan, sudah datang hari Senin. Senin itu sudah ada pengucapan sumpah. Senin sorenya sudah penetapan paslon resmi. Selasa malam sudah nomor urut. Jadi kalaupun berubah itu undang-undang, ya harus berlaku untuk 2029. Karena tahapannya udah jalan. Jadi tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk yang sekarang. Dan ini penting ya. Meskipun kita suka, tidak suka, kita ini harus belajar gitu. Inilah mekanisme bernegara. Kita tidak suka, tapi ya begitu. Nah, akhirnya nanti ya udah
3 bulan lagi, you nggak usah pilih yang you nggak suka. Kan gampang sekali, ya kan? Iya, Bahwa ini jadi pelajaran, iya. Tapi akhirnya kan kita ini harus move on, gitu loh. Ada yang kecewa, biasa aja. Ini permainan hidup ini bernegara itu. Iya Bang. Nah, gitu loh. Tapi kita harus mengawal supaya ada kualitas dan integritas dalam mengambil keputusan. Maka kita udah putus, gitu loh. Ya. Gini Bang, sebagai orang yang realistis tentu saja saya setuju itu dan ya mau apa lagi tidak punya pilihan. Seperti itulah. Tetapi sebenarnya yang orang pikirkan itu Pak adalah Akbar, itu undang-undang bikin DPR tuh itu banyak yang demo selalu. Itu harus tidak puas orang. Tidak puas. Iya kan? Enggak, maksudnya Emang gitu. biasa aja gitu. Yang saya maksud begini Bang, salah satu produk dari reformasi 98 itu adalah MK. Ya. Di mana kemudian seluruh model siksak, model-model belangsatan kita bernegara itu dengan hadirnya MK sebagai produk reformasi itu tidak terjadi lagi. Lah ini baru masuk pada tahun 20 kita lebih Bang ya, 22 atau 23 ya? 2023 jadi 20 tahun. 20 tahun itu 2003 dulu. ya. Itu kan berarti kok terlalu cepat kita melupakan kesepakatan itu. MK-nya 2003, tetapi kan reformasinya kan tahun 98. Idenya masuk 2001 gitu kan. Maksud saya ini masih bagian dari produk dari tuntutan pada reformasi itu. Lah, ini belum cukup 25 tahun atau baru 25 tahun kok kita sudah lupa pada bagian itu. Maka ada pertanyaan orang, ngapain kita reformasi kalau kayak begini? Ternyata sama saja. Maka kemudian orang mempersoalkan kenapa MK itu menjadi seperti ini. Untunglah ada abang bisa sedikit mengobati luka itu kan gitu. Tapi kan lagi-lagi gugatan saya dari tadi ini adalah seharusnya kan tidak terjadi seperti ini. Apalagi abang bilang tadi ya sudah ada yang mahasiswa yang cerdas dari Universitas NU, tapi nggak bisa terjadi nanti untuk ini. Itu nanti untuk 2029. Sementara ada orang yang berharap itu berlaku sekarang. Itu kan banyak yang minta begitu. Banyak ya. Dengan segala emosinya. Ada yang datang juga sama abang. Dan yang emosi ini itu bukan hanya orang biasa, bukan mahasiswa, elit, tokoh-tokoh yang tadi disebut itu, dan bahkan semua ketua partai dakdikduk. Kenapa begitu? Menunggu putusan gitu, karena khawatir nanti bisa berubah komposisi. Iya kan? Ya saya biarin aja biar agak dramatis sedikit. Nah itu penting untuk pendidikan, iya kan? Jadi jangan kita buru-buru makanya sengaja ya tanggal 7 kita putus. Oh senang semua kan? Oh dakdikduk semua. Tapi kalau Anda tidak bisa meyakinkan kami bertiga tentang kewenangan majelis kehormatan yang seharusnya hanya menegakkan kode etik bagi perilaku hakim, itu Anda minta sekaligus membatalkan putusan MK. Tolong dijelasin contohnya di dunia di mana. Sebenarnya majelis MK itu sebenarnya oke saja kalau ada argumen yang cukup untuk itu. Itu maksud saya. Kami kan terbuka saja. Nah, bahkan sampai satu hari itu terpaksa saya puji-puji bolak-balik itu masih ini yang benar. Cuma sudah telat. Kenapa nggak dari awal putusan langsung diajukan? Masih bisa saya bilang. Nah gitu. Kenapa harus ada batas? Memang waktunya nggak boleh? Nggak, prosedurnya kan dia sidang pertama dulu ngecek, gitu kan? Nah, baru kemudian itu kan sudah hari Jumat. Nah Senin pengucapan sumpah, mana sempat? Nggak sempat. Prosedur beracaranya nggak sempat. Padahal sebenarnya itu kalau mahasiswa gugatan atau permohonan dari mahasiswa itu lanjut itu bisa berubah ya? Bisa, karena empat kan? Nah yang perkara sebelumnya kan ditolak. Nah sesudah Pak Anwar Usman ikut jadi dikabulkan 5-4. Jadi memang itu serius itu. Ini ada lagi yang mengajukan, tapi kan sudah anti klimak mengajukan uji formil. Tapi tetap dia menilai putusan itu nggak bisa. Prof, terakhir bagian ini.
ada 2 hakim yang putusannya itu sikapnya itu apa namanya itu? Boleh Ya, alasan berbeda. Alasan berbeda, Dia ya. mengabulkan tapi dengan alasan yang berbeda. berbeda harus gubernur. Apakah logika itu bisa dipakai? Jadi begini ceritanya, sesudah kami cek itu, dan ini memang harus diperbaiki juga. Jadi mereka membuat keputusan tolak atau kabul. Itu Oke. dulu, maka dapat 5-4. Sesudah dapat 5-4, kabul 5-4, baru mereka merumuskan putusan. Alasannya apa? Jadi 3 orang alasannya A, yang 2 orang alasannya B. Dan yang 4 yang menolak itu tidak ikut lagi dalam perumusan. Nah, itu berbeda di zaman saya dulu nggak begitu. Jadi putusan itu termasuk yang tidak setuju, ya ikut merumuskan. Kenapa ada perbedaan SOP di masa abang dengan sekarang? Nah itu dia, makanya saya bilang, waduh ini benar-benar ini nggak boleh begini, makanya kita kasih teguran semua, gitu loh. Nah jadi seandainya mereka tetap bersembilan, kan tahu pendapat mana yang dissenting, mana yang concurrent itu setuju dengan kesimpulan, tapi alasannya berbeda. Iya. Kan banyak yang menilai, loh ini yang mengabulkan cuma 3 orang dong dari 9 gitu. Jadi yang 2 itu tetap mengabulkan, tapi alasannya bukan kepala daerah tingkat 1, tapi provinsi. Ini masuk akal juga, tapi sama-sama mengabulkan. Nah itu dia. Orang merasa bahwa sebenarnya ada unsur pranknya di sini. Itu Anak dia. muda bilang pranknya gitu ya. Saya setuju, tapi begini. Saya tidak setuju, tapi setuju. Gimana dong? Kalau kayak gitu tuh. Tapi ya begitulah, ya, maka itu termasuk yang ya kami kritik juga. Saya ingatkan, tidak begitu. Kita ini 9 tiang. Pokoknya ya atau tidak. Iya, Hitam putih. Ya? wali songo gitu loh. Oke. Nah, kalau memang ada perbedaan pendapat, ya akhirnya ya harus 5-4 gitu. Tapi nggak selalu harus 5-4, kita musyawarah. Musyawarah itu debat substantif. Dan dalam kasus ini yang 4 itu yang menolak itu sudah tidak ikut lagi. Itu dia, mestinya tetap ikut. Nah, tapi dalam merancang putusan itu sudah apa? Jadi itu saya rasa perlu dikoreksi juga ke depan. Jadi kalau 5-4, apa putusannya itu disepakati dulu, baru puting kan begitu. Jadi cara ngambil keputusannya itu penjelasannya. Jadi mereka putuskan dulu menolak atau mengabulkan. Ternyata yang mengabulkan ada 5. Walaupun alasannya beda. Nah gitu kira-kira. Ini soal cara mengambil keputusan. Mudah-mudahan ke depan banyak yang mereka pelajari nanti. Di masa abang dulu sebagai ketua MK nggak ada yang beginian ya? Dissenting opinion sering, tapi tidak begini. Dissenting opinion itu berarti kan menolak ya? Nah, dissenting opinion itu pendapat yang berbeda. Kalau yang ini menolak mayoritas, dia mengabulkan. Nah, misal begitu. Kalau yang mayoritas itu mengabulkan, dia menolak. Nah, itu sering. Karena dissenting opinion itu di Indonesia itu dalam praktek dimulai oleh peradilan niaga, tapi belum terkenal. Ya kan? Karena peradilannya hanya pengusaha aja. Jadi sesudah dipraktekkan di MK mulai 2003, jadi sampai sekarang. Nah, itu jadi wujud pertanggungjawaban publik terhadap isi putusan pengadilan. Nah, itu penting itu, dissenting opinion. Tapi bukan berarti dissenternya itu ya harus dipisah. Jadi kalau merumuskan putusan ya harus sama-sama. Itu dia. Harus sama-sama. Kita bingung ini. Saya sebagai pernah membuat undang-undang merasa ini sebenarnya apa putusan menyangkut soal itu? Setuju tapi tidak setuju, atau dibalik, tidak setuju tapi setuju, kan itu tadi kan? Ya. Boleh tapi harus gubernur. Ya kan? Ada banyak pengembangan lah cerita soal itu, tapi menjadi tidak menarik. Ya sebenarnya kalau ini gubernur saja kan nggak ada masalah konflik kepentingan. Atau ini diberlakukan untuk 2029 kan nggak ada masalah. Oke. Ya kan, karena usia itu relatif. Misalnya dulu 2035, 2004 dinaikkan jadi 40, ya kan? Itu kan sebenarnya bagi generasi muda 60% pemilih malah bagus ini. Cuma timingnya kalau diberlakukan 2029 seneng itu anak-anak muda kan gitu. Nah, jadi memang ini campur aduk antara KIS dengan
aturan main. Sampai pada bagian ini, setelah putusan ini apa? Rekomendasi abang itu tidak ada soal memperbaiki sistem dan mekanisme pengambilan keputusan di... Ya, termasuk juga peraturan Mahkamah Konstitusi kita sarankan diperbaiki. Pertama, tidak usah ada banding. Kalaupun mau ada banding, jangan diatur sendiri, tapi diatur di undang-undang. Oke. Gitu loh. Yang kedua, sanksinya. Ini kan terlalu jomplang. Cuma 3 macam. Ya kan? Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat sebagai anggota, kan terlalu jomplang. Ya terpaksa kita berijtihad. Ya kan? Nah, makanya Pak Bintan nggak setuju dia. Kita ini cuma 3 macam sanksi itu. Nah, dia terlek memahami itu kan. Nah, saya ini kan nggak bisa begitu. Kita ini harus memahami hukum itu, moral reading of the law. Jangan